Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang kami hormati, wabil khusus Ketua Dima Mas Gayuh Kotrun Nada serta jajaran SEMA HMJ di lingkungan FISIP UIN Wali Songo Semarang, serta para pemirsa, para mahasiswa yang kami cintai. Alhamdulillah, syukurillah, pada hari ini kita masih bisa beraktivitas, terutama adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh mahasiswa Dima FISIP UIN Wali Songo Semarang di dalam mengisi pengajian atau kajian di dalam bulan suci Ramadan, di mana walaupun masih masa pandemi seperti ini, mahasiswa tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya untuk mengisi pada masa bulan Ramadan ini. Hadirin para mahasiswa dan pemirsa yang kami hormati, walaupun situasi masih kita menjaga terhadap protokol kesehatan, ya kita masih berjarak, kita masih cuci tangan, ya hand sanitizer, dan kita masih menjaga dari kerumunan. Padahal kalau kita lihat bahwa adanya bulan Ramadan ini, terutama menjelang buka puasa itu, ketika tidak ada pandemi, kita biasanya menyelenggarakan buka bersama. Kalau kita lihat di dalam konsep Islam, masuknya bulan Ramadan ini merupakan masuknya bulan yang istimewa yang kita tunggu mulai bulan Rajab. Ketika Rajab masuk, kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba. Ketika Sya'ban masuk, kita juga berdoa barik lana fi Sya'bana. Itu dalam rangka menanti apa? Menanti bulan Ramadan. Maka ketika awal bulan Rajab, kita mesti berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Sya'ban, kita berdoa bagaimana Allah memberikan berkah kepada Rajab dan bulan Sya'ban. Kita berdoa kepada Allah wa balighna Ramadhana, yaitu Allah mudah-mudahan memberikan umur panjang kita bisa menemui bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, kita telah diberi umur panjang oleh Allah SWT, yaitu apa? Yaitu menemui bulan Ramadan. Mengapa bulan Ramadan ini kita nanti-nantikan? Banyak keistimewaan, banyak keutamaan yang diberikan Ramadan kepada kita umat Islam dan umat Muhammad ini. Sampai ada di dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amal-amal yang lain itu diberikan keistimewaan sendiri kecuali adalah bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalnya anak Adam atau umat Muhammad, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, itu diberikan kepada mereka, ya. Jadi kullu amal ibni Adam lahu, kecuali puasa.
Jadi puasa dikecualikan dengan ibadah-ibadah lain itu artinya bahwa puasa itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Maka kullu amal ibn Adam lahu. Semua amal Adam, anak Adam itu bisa dimiliki oleh mereka semua. Tetapi illa sauma, kecuali yaitu apa? Ibadah yang berupa puasa. Wa ana ajibihi. Allah menjanjikan saya ya langsung akan memberikan balasan tersendiri kepada umat-umatnya Nabi Muhammad ya, umat Muhammad itu akan dibalas sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan para mahasiswa yang saya cintai, hadis ini menunjukkan bahwa puasa itu mempunyai nilai keistimewaan tersendiri. Sampai-sampai Allah SWT itu wa ana ajibihi. Saya yang langsung nanti akan menggantinya terhadap orang-orang yang mau puasa. Di dalam hal ini ada satu hikayah yang itu menunjukkan bahwa keistimewaan puasa ini merupakan memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hikayah yang itu diceritakan yaitu ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa semacam apa istilahnya? Ya semacam protes ya. Jadi protes atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa mempunyai anggapan bahwa Nabi Musa itu umat yang paling utama. Umat yang paling utama, umat yang paling awal gitulah. Maka Nabi Musa itu semacam protes kepada, bukan protes ya istilahnya bertanya, tetapi bertanyanya mengandung makna yang berbeda. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah apakah engkau membuat hamba ya selainku, hamba yang lebih utama daripada aku. Jadi apakah engkau ya Allah menciptakan hamba yang kira-kira hamba itu lebih utama kepada aku? Nah gitu. Mengapa Nabi Musa bertanya seperti ini? Karena Nabi Musa mempunyai sebuah asumsi, mempunyai sebuah keyakinan bahwa Nabi Musa itu adalah hamba yang utama. Mengapa dikatakan utama? Karena Nabi Musa itu bisa mendengar terhadap terhadap kalamullah. Padahal orang yang mendengar kalam Allah itu tidak sembarang orang. Jadi tidak sembarang orang. Sinarnya Allah aja itu ketika diterima oleh makhluk-makhluk Allah itu akan hancur. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi dan nurnya Allah itu tidak semuanya orang itu mampu untuk menerimanya. Tetapi Nabi Musa ini bisa menerima ya kalamullah langsung dari Allah SWT. Itu yang pertama ya, mengapa Nabi Musa itu menganggap dia yang paling utama. Yang kedua, ketika mau bisa mendengarkan terhadap kalamullah itu, Nabi Musa harus melewati 70.000 ya, jadi 70.000 hijab, 70.000 blokade yang itu sampai bisa mendengarkan kalamullah. Nah, inilah yang menjadikan asumsi Nabi Musa bahwa dia itu hamba yang paling utama. Ya. Maka ketika Nabi Musa itu menganggap bahwa dirinya itu juga termasuk paling utama dan memang Allah di dalam firman-Nya Al-Quran itu menjelaskan, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin.
Allah juga berfirman di dalam Al-Quran bahwa Bani Israel, berarti Nabi Musa, itu termasuk hamba yang paling utama di dunia ini. Maka wajar ketika Nabi Musa itu bertanya kepada Allah, apakah engkau membuat hamba yang lebih utama selain aku? Nah, bagaimana setelah itu Allah menjawab, bahwa saya menciptakan umat yang lebih utama daripada engkau, Musa, gitu. Jadi Allah itu menciptakan umat yang paling utama selain selain Nabi Musa. Nah, siapa itu? Yaitu Allah menciptakan umat akhir zaman. Ya, jadi Allah menciptakan umat akhir zaman. Allah menciptakan umat di akhir zaman ini yang dia diwajibkan puasa oleh Allah. Dengan puasa itu, umat ini bisa langsung ketemu dengan Allah. Maka ini sebagaimana khasnya tadi wa ana azzibihi. Jadi dia bisa bertemu langsung dengan Allah, ya, tidak memakai hijab sebagaimana Nabi Musa. Inilah yang saya maksudkan bahwa keistimewaan puasa itu melebihi terhadap keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa dengan hanya puasa. Dengan puasa dia bisa ketemu dengan Allah tidak melalui hijab. Dan dia akan mendapatkan keistimewaan yang prerogatif yang diberikan kepada Allah, sehingga puasa ini menjadi sebuah ibadah yang utama, yang paling utama, yaitu bagi umat Muhammad SAW. Pemirsa dan para mahasiswa yang kami cintai, dari kesimpulan apa yang sudah saya sampaikan tadi, jadi ada 2 poin ya. Jadi ada 2 poin. Mengapa di dalam masa pandemi ini kita harus tetap semangat ya, tetap semangat karena tadi Allah memberikan prerogatif tersendiri bagi orang yang puasa. Yang kedua, wa ana ajzibihi, saya akan langsung membalasnya. Yang kedua, ternyata amalan puasa ini ibarat kalau dalam bahasa Jawa itu diirikan oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu ketemu Allah harus melalui 70.000 ya blokade itu baru bisa ketemu. Tapi orang puasa enggak. 70.000 itu blokadenya hilang dengan adanya puasa. Maka di dalam hadis Nabi yang ketiga itu puasanya orang tidur saja itu menjadi ibadah. Ini bukan berarti mempunyai arti kita harus tidur, enggak. Tidurnya saja itu dianggap ibadah, apalagi beraktivitas ya. Mahasiswa masih belajar, masih kuliah, masih ngantor, masih bekerja. Itu artinya ibadah-ibadahnya orang puasa dan aktivitas-aktivitasnya orang puasa itu diberi pahala yang lebih. Tidur aja diberikan pahala, apalagi beraktivitas. Inilah 3 keistimewaan orang puasa ini ya. Jadi pertama adalah karena Allah memberikan keistimewaan tersendiri bagi orang puasa. Yang kedua ini ternyata bisa menghilangkan 70 hijab. Dan yang ketiga adalah tidurnya aja itu diberikan pahala, apalagi aktivitasnya itu akan lebih banyak diberikan keistimewaan oleh Allah di dalam menjalankan puasa. Maka dengan adanya 3 inilah kita tetap termotivasi, kita tetap semangat. Walaupun masih pandemi, walaupun masih kita berjaga jarak, walaupun masih tidak berkerumun, tetapi puasa ini mudah-mudahan tetap memberikan kualitas yang baik, sehingga kita menjadi umat yang muttaqin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.